Sekarang saya berada di Kepulauan Raja Ampat mewakili anak bangsa Indonesia. Lihatlah, sudah serusak ini tanah di Raja Ampat akibat keegoisan pemerintah Indonesia, teman-teman. Ini baru sebentar loh ditambang, udah serusak ini. Apa kabar kalau dilanjutin, ya Allah? Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua, tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Tolong sekali, Pak. Mau main pikiran negatif nggak? Ya negatif lah. Ya kalau pikiran negatif, bagian orang yang memberikan izin di daerah tersebut ya pasti ada duitnya dong. Iya nggak sih? Nggak ya? Udah lah, kalau ngomong duit udah pasti ada. Ya udah pasti ada dong. Pasti. Kita nggak ngomong duitnya. Apanya? Udah pasti duitnya ada, tapi kita bicara gimana keindahan yang memang di dunia orang. Kau mau ngambil resiko itu gitu? Lah, gue aja belum pernah tahu. Pengen tuh ke tempat itu, ngelihat keadaan foto sekarang kan sayang. Ya maksud gua kok resiko itu, sebodoh itu untuk memberikan itu bakal jadi gede gitu. Saya salah satu masyarakat Indonesia dengan tegas mengatakan menyesal bahwasanya dulu saya termasuk memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jika Bapak Prabowo hanya bisa berdiam diri, membisu dan tuli atas disembelinya alam Raja Ampat. Terlebih beberapa waktu lalu akun Gerindra dalam story-nya menyebutkan aksi penambangan di Raja Ampat diberhentikan untuk sementara. Bapak Prabowo yang terhormat, tidak ada aksi toleransi atas aksi pemerkosaan terhadap alam Raja Ampat. Pemberhentian sementara tidak cukup mengobati luka yang mendalam atas direngguknya keindahan dan ketenangan tanah Raja Ampat. Seberapa banyak makhluk yang diambil haknya, dirombak ketenangannya, dan dihancurkan habitatnya. Pemberhentian total serta sanksi besar-besaran justru yang perlu dilakukan. Indonesia hampir kehilangan destinasi terindahnya, Bapak. Lalu apakah pemerintah hanya bisa leha-leha? Percayalah, ini bukan soal destinasi semata, bukan soal tempat untuk memanjakan mata, tapi ini perihal perampasan hak-hak hidup di lingkungan Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong, Raja Ampat tidak untuk diborong. Penguasa dan pengusaha serakah tidak punya hak menginjakan kaki di tanah-tanah orang Papua. Apa yang dicari di sana bukan milik orang-orang serakah. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 iup yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Presiden Prabowo perintahkan cabut 4 izin usaha tambang di Raja Ampat. Kok 4? Yang satu kemana? Oh iya, punya raja ya. Raja siapa? Raja. Jadi dari 5 iup yang ada, yang dicabut hanya 4. Yang satu aman, ya, yaitu PT Gak Nikel. Alasannya katanya PT Gak Nikel ini jauh dari kawasan geopark. Jadi aman. Yang lain gak aman, ya, karena merusak lingkungan. Kalau PT Gak Nikel enggak. Kok nggak adil? Kok nggak adil? Kenapa? Ya sama-sama di Raja Ampat seharusnya dicabut semua. Ya mungkin karena punya raja itu ya. Atau PT Gak Nikel ini ada hubungannya dengan kapal pengangkut nikel yang bernama JKW dan Iriana. Buat kalian netizen yang nyalahin Bapak Prabowo Subianto, menurut gua kalian harus baca berita, harus research, harus cari tahu lebih lanjut lagi. Kebijakan ini bukan di era Prabowo Subianto. PT Gak ini adalah anak dari PT Antam. Kebijakan PT Gak Nikel itu sudah ada dari zaman Presiden Soeharto. Sekarang Bapak Prabowo Subianto itu hanya mewarisi saja. Kalian tahu gak sih kalau tambang itu tuh udah dari tahun 2017 gitu loh. Itu jauh banget dari sebelum Prabowo Subianto itu menjabat jadi presiden. Balik lagi, kalian tuh jangan apa-apa salahkan presiden, apa-apa salahkan Prabowo Subianto. Jangan cari tahu dulu beritanya, searching dulu. Jangan mudah kemakan sama hoax-hoax yang AI itu. Kayak gambar-gambar Raja Ampat yang tiba-tiba jadi kayak padang gurun, yang tiba-tiba jadi coklat. Itu AI. Itu udah ada dari zaman Bapak Presiden Soeharto gitu loh. Terus baru disahkan sama Pak Jokowi tahun 2017. Jadi kita tuh harus cari tahu dulu kenapa sampai sekarang itu juga baru diberhentikan sementara, dan kenapa harus diberhentikan sementara. Bukan
Kalau gak gara-gara orang ini teriak Papua bukan tanah kosong, kita gak akan tahu bahwa Raja Ampat sedang dikerok untuk pertambangan nikel yang ngerusak Raja Ampat. Dan yang jadi pertanyaan, siapa yang ngizinin? Kalau tambang itu gak ada surat izin, bisa langsung diciduk. Tapi ini surat izinnya keluar ke sekelas bupatinya, sekelas gubernurnya, dan menteri-menteri terkait di bagian itu kok bisa di ACC gitu loh. Sekarang gue tanya deh sama kalian semua, ini analogi ya. Apa sih yang bisa dibanggain di Indonesia ketika lu lagi ketemu turis di luar negeri? Makanan sama alamnya. Sisanya apa yang mau dibanggain? Pemerintahannya, fasilitasnya, jalannya. Enggak sadar tak kemarin sekelas IKN yang udah dibilang itu paru-paru dunia Kalimantan dijadiin pusat pemerintahan. Kayak sekarang gua nggak tahu kabarnya IKN gimana. Tapi lu lihat video orang-orang hutan yang keluar dari hutan, lahannya dibakar untuk pembangunan ini itu. Sekarang Raja Ampat dikerok, nanti ada lagi masalah terumbu karangnya, ikannya, habitat penyu dan lain sebagainya. Ikan-ikan ada 2000 jenis ikan di situ lebih yang bakal rusak gara-gara penambangan ini. Gue baru sadar memang bener bahwa Indonesia Barat dan juga pemerintah itu jahat sama Indonesia Timur. Lo perhatiin, apa hasil alam yang diambil dari Timur hanya akan dibawa ke Barat dan untuk pembangunan di Barat sendiri. Tapi dari Papua dan daerah Timur, dari hasil alamnya yang dikerok, apa yang mereka dapetin? Dan sekarang kalau kita nggak ngeramein, kita nggak gerakin sampai kedenger, sampai jelas dan ke atas, yang paling atas, kita nggak akan bisa ngebantuin bahwa Raja Ampat jangan sampai rusak. Raja Ampat gimana Raja Ampat? Ngomong Raja Ampat yang pasti yang punya adalah orang kuat. Pastilah. Pasti. Udah punya tambang, punya apa, nggak mungkin orang Pasti. biasa aja. Cuman kan karena di urusan politik begini, kan pandangan orang tentang bahwa Raja Ampat itu adalah tempat surganya orang di dunia. Ya, betul. Ini bukan hanya Indonesia. No, heaven on earth tuh katanya. Nah, ramai di ruang publik sekarang adalah orang menyayangkan kenapa sih akhirnya mesti dibongkar ini tambang yang harusnya dipertahankan gitu. Nah, pertanyaannya, siapa yang kasih izin ini? Udah lama kan? Nah, karena udah lama, kenapa fokus minta tambang di tempat keindahan yang diminatin oleh dunia? Pada saat itu, pembelaan gue ya, pada saat itu mungkin tempat itu belum diminati dunia. Sekarang kalau ngomong di tempat di dunia, orang udah lama kok orang tahu Raja Ampat. Dan ini 2017 yang gue dengar. 2017 itu izin adanya atau izin membangunnya? Kan ada 2 izin kan? Iya, ada 2 izin. Izin dari pusat sama izin dari daerah. Ya, dua-duanya dengan konsep yang sama. Oke. Nah, kenapa di izin daerah? Kan dia tahu sebenarnya ini barang, tempat lokasi. Bahwa ini adalah bagian dari budaya yang dibanggakan oleh Indonesia di dunia. Polemik tambang nikel, Raja Ampat Papua Barat Daya, menjadi sorotan banyak pejabat dan tokoh lain. Kabar yang beredar di media bahwa keindahan Raja Ampat, yang termasuk salah satu surganya dunia, kini nyaris menjadi gundul akibat pengerukan nikel oleh perusahaan yang sudah lama mengeksplor Raja Ampat. Denny Sumargo, seorang penjelajah dan juga artis, menyayangkan aksi eksploitasi nikel yang ada di sana dan meminta agar Pak Prabowo mengambil tindakan serius karena keindahan Raja Ampat adalah dicari oleh wisatawan seluruh dunia. Tak hanya Denny Sumargo yang kecewa, Deddy Corbuzier pun juga angkat suara terkait polemik ini. Deddy juga membongkar percakapan bahwa izin tambang oleh birokrasi tingkat bawah sampai dengan tingkat atas pasti ada uang untuk bisa mendapat izin dari pejabat yang ada. Isu hangat lainnya adalah ada satu perusahaan tambang di sana yang tidak dicabut izin tambangnya oleh presiden karena ada yang mengaitkan bahwa kapal tongkang pengangkut hasil nikel dari Raja Ampat bertuliskan nama Jaka dan Dewi Iriana. Menyangkut dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus, ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua
khususnya Raja Ampat, mereka pingin ada smelternya di sana. Nah, nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta. Kita memang harus menghargai, karena di Papua itu kan ada otonomi khusus, sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin aja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi.